aku bakal membahas tentang pendidikan di era sekarang dan apa aja sih tantangannya gitu. Sekarang kita mulai dari pendidikan di era sekarang itu udah bukan pendidikan di era zaman dahulu lagi. Di era sekarang tuh banyak banget kemajuan seperti sekarang kita bisa belajar lewat aplikasi, lewat tutorial di YouTube atau apapun itu. Les pun juga ada di aplikasi juga gitu ya. Udah nggak kayak dulu lagi yang kita harus nyari buku tuh di perpustakaan banget. Kita harus apa ya, nemuin guru biar benar-benar dapat informasinya gitu. Menurut Kak Nurani, menurut kakak itu pendidikan di Indonesia itu mengalami kemajuan apa kemunduran sih? Jujur mengalami pemunduran ya. Soalnya kan aku sekolah ini selama bertahun-tahun aku sekolah ini udah 3 kali ganti kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, sama yang sekarang apa Pancasila. Ya, kurikulum Pancasila. Nah, menurut aku yang paling bagus itu kurikulum 2013. Kalian masih ingat nggak sih kalau misal dulu tuh ada buku LKS? Ya masih inget banget ya waktu dulu tuh aku SD kayaknya diwajibin buat beli buku LKS bahkan waktu SMP. Sekarang LKS udah nggak ada, buku paket aja tinggal 4-5 palingnya. Nah, menurutku buku LKS itu penting loh guys. Kayak dulu waktu SD aku tuh lebih suka buka buku LKS ketimbang buku yang paket itu. Soalnya kalau buku LKS itu walaupun emang ada pembelajarannya kan, ada pembelajaran terus ada soal, jadi kita itu belajarnya lewat situ itu lebih enak. Bener belajar ya Kak ya. Kalau misal di mapel apa paket ya. Yang paket itu tuh apa ya, ngebahasnya itu bener-bener rumit terus ada soal. Kalau misal di LKS itu kayak disingkat-singkatin langsung soal, jadi itu lebih mudah kita belajarnya. Jadi dulu waktu aku SD SMP sering banget belajar lewat LKS karena kayak seru aja gitu. Soal-soal di apa di LKS dikerjain, soal-soal kan banyak banget tuh Kak. Kalau waktu sekarang ini SMK kan nggak ada LKS ya, jadi aku bingung mau belajarnya itu gimana. Dan kalau pakai buku mapel itu tuh jujur nggak minat aku kalau pakai buku mapel. Iya, aku pun juga sama sih, dulu suka banget tuh belajar kayak dari LKS, beli buku LKS yang mungkin sekolahku tuh nggak menyediakan, tapi sekolah yang menyediakan. Aku tuh dulu suka banget kayak gitu, tapi ternyata sekarang udah nggak mulai LKS gitu. Sekarang tuh gunanya buku apa ya namanya, wah apa sih ya, apa ya, ada tuh kayak tema, namanya buku tema lah. Jadi ada tema 1 berapa, itu tuh udah mencakup semua pelajaran dari IPA, PS, PKN, matematika, udah kayak gitu. Itu udah kayak, aku kasihan banget lihat adikku, bahkan adikku aja itu udah kelas 5 kayaknya. Iya kelas 5. Bayangin kelas 5 itu dia tuh masih belajar ini pembagian pakai porogapit gitu loh Kak. Padahal dulu di era aku itu pembagian pakai porogapit itu kalau nggak kelas 3 itu kelas 2 Kak. Tapi sekarang baru kelas 5. Kelas 5 itu pun porogapit Kak. Aku juga ada ini. Adik aku kan kelas 1 ya, yang baru aja masuk ini. Itu kelas 1. Terus kan aku kalau misal kadang kan juga ngecek buku adik aku toh. Nah, di situ tuh ya itu buku tema, tapi tuh enggak apa tuh nyampur gitu. Ada bahasa Inggris, bahasa ini gitu. Nah, aku lihat yang bahasa Inggris itu tuh bahasa Inggrisnya itu yang sulit, guys. Sulit. Aku lihat itu tuh nggak ada kayak terjemahannya gitu, bahasa Inggris terus jawaban. Kalau menurutku untuk kelas 1 itu tuh harusnya itu cuma kosakata kayak bahasa Inggrisnya lampu apa, bahasa Inggrisnya ini apa, tapi itu tuh langsung kayak apa ya, obrolan gitu loh. Itu kan nggak logis ya, maksudnya itu tuh masih kelas 1 loh udah digituin, belum apa ya, belum dipanasin dulu kepalanya, tiba-tiba langsung diobrak-abrik gitu loh. Itu apa ya Kak? Menurut saya kan apa ya? Aku kan emang udah itu ya, mengalami kemunduran banget ya. Sistem pendidikan Indonesia tuh lebih mengalami kemunduran. Kenapa pemerintah itu nggak pernah mengutamakan pendidikan ya Kak? Selalu kayak pendidikan tuh udah dinomorin, misal dari 1 sampai 100 tuh pendidikan
nomor 50 kayak gitu ya kan. Mm-mm. Kenapa pemerintah tuh masih kurang banget dalam hal pendidikan tuh, masih fokusnya tuh masih kurang banget gitu. Malah sekarang makin ya makin Makin aku gak suka sama aku nggak namanya sedikit masuk kalau jadi buat pemerintah ya terus sih apa sih kamu menit ya ampun. iya pemerintah. Iya, terus kan aku kan lihat ini ya Kak. fenomena Mm-mm. anak SMA tuh nggak bisa perkalian. Kok bisa gitu ya? Iya, gurunya ngapain aja, tidur. Mungkin juga karena anaknya juga udah bisa. Maksudnya kayak kurikulumnya ngapain aja gitu. Mungkin dia masuk ke Merdeka mungkin ya, kayak bukan K13 lagi tapi ke Merdeka gitu. Jadi udah tuh kalau ke Merdeka kan emang fokusnya kan ke P5, Ke apa ya, prakteknya ya, bikin karyanya. Jadi materi dan teorinya itu udah jarang banget kan Kak gitu. Dia kasihan ya lihat ya, miris banget aku ngeliatnya. Anak SMA, SMK, SMP bla bla tuh nggak bisa perkalian, nggak bisa baca. malah kadang tuh yang paling parahnya itu ditanyain presiden pertama itu siapa, itu tuh Nggak tahu. nggak tahu. Padahal itu tuh apa ya, pertanyaan yang bener-bener basic banget, setiap kelas pasti tuh dibahas kayak gitu tuh. Ya, jangankan presiden Kak, jangankan presiden pertama, ditanyain presiden yang sekarang siapa aja mungkin mereka nggak tahu. Mungkin karena Timo ini tahu deh. Mungkin karena demo ini tahu ya. Iya. Pendidikan tuh penting. Oke guys, lanjut ya. Nah, apa mana tadi? Ya pendidikan tuh penting banget. Orang yang nyelamatin kalian, yang paling pertama adalah pendidikan. Mau orang itu cowok, kalian cewek, itu yang nyelamatin kalian pertama kali itu mesti pendidikan. Jadi jangan malas buat bersekolah, jangan malas belajar, kejar cita-cita kalian ya setinggi mungkin. Karena zaman sekarang kamu kayak doang, kamu cantik doang, tapi kamu nggak pintar tuh disepelein. Dibodohin menurut aku. Iya. Jangan mudah dibodohin guys. Kalau misal kalian tuh nggak pintar, kalian bakal mudah dibodohin. Nah, nanti kalian diituin, ditolong-tolong sama Syahroni gitu. Sharoni aja ini loh, rata-ratanya gigi loh guys. Maksudnya Syahroni aja di layak 6 aja bisa masuk DPR gitu kan. Paling kalian yang mau berusaha semaksimal mungkin Jadi presiden. ya mungkin bakal jadi presiden The atau enggak next. yang punya dunia ini gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi pendidikan itu penting kan Kak. Terus menurut Kak Laila, buat orang-orang yang malah bolos dan nggak mikirin tentang nilainya, terus kayak bodo amat sama sekolah, itu gimana Kak? Menurutku kalian itu sih nggak punya hati sih, nggak punya hati sih. Maksudnya gini, oke kalau kalian sekolah maksudnya di tempat yang tidak berbayar atau enggak apa ya namanya, yang nggak membayar lah gitu. It's okay, kalian nggak perlu mikirin masa depan karena itu kan udah hak kalian masing-masing. Coba kalian sekolah di yang berbayar, Yang swasta gitu, kasihan orang tua kalian guys. terus bayangin lagi kondisi orang tua kalian tuh bener-bener lagi di bawah, lagi bener-bener gak dapet uang, kerja dari siang, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Malam sampai malamnya lagi. Iya gitu, cuma buat dapetin uang buat sekolah kalian. Bahkan kadang-kadang orang tua tuh ada loh kayak dari malam sampai malam, dari pagi sampai pagi kerja tuh cuma buat anak. iya. Apalagi kalau misal kalian itu anak tunggal yang harapan satu-satunya orang tua, tapi kalian malah nyepelein nilai, nyepelein masa depan, itu kasihan banget loh orang tua kalian guys. Harapanku bukan harapanku sih, lebih ke pesanku buat kalian yang suka bolos, yang suka kayak nggak pentingnya sekolah. Sekolah tuh nomor sekian, game dulu nomor 1, Main. sekolah nomor sekian, main dulu nomor 1, sekolah nomor sekian, pacar dulu yang nomor 1 itu. Pikirin orang tua kalian, apalagi kalian dan sekolahnya tuh di swasta. Tolong pikirin banget
orang tua kalian yang kerja dari pagi sampai pagi, dan bahkan mereka cari sesuap nasi aja itu susah banget gitu, cuma demi apa, demi masa depan kalian, tapi kalian malah kayak gitu tuh jahat banget sih. Mereka memprioritaskan kalian kayak misal kalau swasta kan berbayar nih ya, waktu gajian mereka itu rela nggak beli apapun buat diri mereka sendiri, tapi langsung ngasih uang ke kalian buat bayar SPP sekolah, tapi malah buat kalian itu kalian buat jajan gitu. Itu jahat banget sih. Apalagi kalian yang tahu kalau misal orang tua kalian tuh benar-benar susah, bahkan sekolah kalian aja tuh mereka tuh nggak mampu ngasih uang sekolah itu, tapi kalian tetap kayak gengsinya segede itu, setinggi Monas, setinggi apa lagi, Everest tinggi itu. Stop gengsi guys, kalian masih sekolah. gengsi membunuhmu. Ya, kalian nggak perlu minta uang sebanyak itu. Karena kalau anaknya orang yang punya aja kadang-kadang sehari cuma kasih 10.000 sama bapaknya. 10.000 tuh angka 10 juta. 10.000 kak, beneran. Gitu. Jadi tolong guys. Apa ya? Pendidikan tuh penting, gengsi juga penting, tapi gengsinya tuh turunin dikit gitu. Artinya bener-bener Jangan makan omongan orang, kayak misal teman-teman kamu sepatunya itu Adidas, terus kamu itu sepatunya apalah gitu, terus kalian tuh pengen banget Adidas, kalian minta ke orang tua kalian, itu tuh gimana ya, kasihan orang tua kalian. Apalagi kalau misal anaknya itu sampai kayak marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu kan banyak banget kan di berita, itu kasihan guys. Iya, apalagi anaknya sampai ngamuk ke bawa sajam. Jangan ya, jangan. Itu ada loh. Penonton yang di rumah itu nggak boleh bawa sajam ya, jangan. Minta boleh, nggak dikasih jangan marah gitu. Oke. Sebelumnya ada pesan dulu nggak nih dari kamu buat teman-teman yang sedang mengejar masa depan di rumah? Buat kalian semua, kalian tuh kalau buat ini ya, misal orang-orang yang ambis banget mau sekolah ke jenjang yang lebih lanjut, itu kalian nggak apa-apa guys, kalian ambis banget itu tuh nggak apa-apa, tapi kalian juga harus lihat kesehatan kalian, jangan sampai kayak aku mau belajar terus makan nanti itu jangan ya guys, kalian tetap harus sehat, itu nomor 1. Soalnya kalau misal kalian pintar tapi nggak sehat itu kan kasihan ya. Terus buat kalian yang masih malas-malasan belajar, kalian mulai dari sekarang coba deh kalian belajar gitu, lihat masa depan kalian, kayak kalau misal nggak belajar kalian mau jadi apa. Apalagi sekarang itu cari lowongan kerja aja susah loh kak sekarang, yang minimal SMA SMK aja sekarang susah. Gaji di Indonesia kan juga sedikit ya gajinya, UMR aja 2 juta, itu buat apa? Apalagi di sini kan sekarang serba mahal tapi UMR sedikit ya, itu gimana? Pesanku buat kalian yang sedang mengejar masa depan, kejar terus sampai dapat, jangan kayak gitu. Maksudnya lebih baik susah di era sekarang daripada di kemudian. Pesan itu aja sih pesanku itu. Sekian dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Adila Laila dan saya Nala Surya, pamit undur diri. Bye bye.